Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Bahrain. Saya mahasiswa Universitas Dian Nusantara, kelas reguler malam, dengan NIM 1111-22-1021. Untuk memenuhi tugas manajemen perubahan Pak Laude Muhammad Nikmat. Oke, pertama adalah konsep dasar manajemen perubahan. Manajemen perubahan adalah proses sistematis untuk merencanakan, mengelola, dan menerapkan perubahan dalam organisasi. Yang pertama di sini ada identifikasi kebutuhan. Mengenali kebutuhan perubahan baik dari internal maupun eksternal organisasi. Yang kedua adalah perencanaan perubahan, membuat strategi yang jelas untuk mengelola perubahan termasuk langkah-langkah sumber daya dan waktu. Nah, selanjutnya adalah implementasi perubahan. Menerapkan perubahan secara bertahap dan terstruktur sambil memantau kemajuan dan mengatasi hambatan. Selanjutnya adalah evaluasi dan peningkatan. Mengevaluasi aktivitas perubahan dan melakukan penyesuaian untuk memaksimalkan hasil. Oke, di sinilah tahapan dalam proses manajemen perubahan. Proses manajemen perubahan melibatkan serangkaian langkah yang terstruktur untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang pertama adalah penghindaran. Tahap awal ketika organisasi atau individu menolak perubahan dan mempertahankan status quo. Kedua adalah penerimaan. Mulai memahami kebutuhan perubahan dan menerima pentingnya adaptasi. Yang ketiga adalah implementasi. Menerapkan perubahan secara aktif dan melibatkan anggota organisasi. Selanjutnya adalah integrasi. Memasukkan perubahan ke dalam sistem dan budaya organisasi secara menyeluruh. Selanjutnya adalah peran pemimpin dalam mengelola perubahan. Pemimpin memiliki peran vital dalam mengelola perubahan, memberikan dukungan dan bimbingan kepada tim. Nah, yang pertama ini adalah komunikasi yang jelas. Menjelaskan alasan, manfaat, dan dampak perubahan secara transparan dan terbuka. Nah, yang kedua adalah visi yang menginspirasi. Membangun visi yang jelas dan menginspirasi tentang masa depan organisasi setelah perubahan. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga adalah dukungan dan pemberdayaan. Memberikan dukungan dan sumber daya yang diperlukan kepada tim untuk beradaptasi dengan perubahan. Nah, selanjutnya adalah kepemimpinan yang adaptif. Memimpin dengan fleksibilitas dan kesigapan menyesuaikan strategi dan pendekatan sesuai kebutuhan. Nah, selanjutnya di sini adalah mengatasi resistensi terhadap perubahan. Resistensi perubahan merupakan hal yang wajar, namun penting untuk dikelola dengan efektif. Nah, yang pertama ini adalah sumber resistensi adalah kurangnya komunikasi. Solusinya dari kurangnya komunikasi itu adalah menjelaskan dengan alasan, manfaat, dan dampak perubahan. Selanjutnya adalah ketakutan akan kehilangan. Nah, solusi untuk ketakutan akan kehilangannya itu adalah menyediakan pelatihan dan dukungan untuk membantu anggota beradaptasi. Kurangnya kepercayaan. Membangun kepercayaan dengan menunjukkan komitmen terhadap perubahan dan hasil yang positif. Oke, selanjutnya di sini adalah membangun budaya organisasi yang adaptif. Membangun budaya organisasi yang adaptif adalah kunci untuk menghadapi perubahan yang terus-menerus. Yang pertama ini adalah fleksibilitas. Mendorong kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang berubah. Nah, selanjutnya adalah inovasi. Memupuk ide-ide baru, solusi kreatif, dan pendekatan yang inovatif. Nah, selanjutnya adalah komunikasi terbuka. Mempromosikan dialog terbuka dan jujur tentang tantangan dan peluang. Nah, selanjutnya di sini adalah pengukuran keberhasilan implementasi perubahan. Mengevaluasi keberhasilan implementasi perubahan penting untuk memastikan efektivitas dan pencapaian tujuan. Nah, yang pertama ini adalah indikator kerja. Menetapkan metrik yang relevan untuk mengukur keberhasilan seperti peningkatan efisiensi atau kepuasan pelanggan.
Nah, selanjutnya adalah survei dan umpan balik. Mengumpulkan data dari anggota organisasi yang untuk memahami persepsi dan pengalaman mereka terkait perubahan. Nah, yang selanjutnya yang ketiga adalah analisis data. Menganalisis data yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi tren yang area yang perlu ditingkatkan dan keberhasilan yang dicapai. Nah, di sinilah kesimpulan dan rekomendasi. Manajemen perubahan adalah proses yang berkelanjutan dan membutuhkan komitmen dan adaptasi yang berkelanjutan. Yang pertama ini adalah pengembangan kompetensi, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan anggota organisasi untuk menghadapi tantangan yang baru. Nah, yang kedua adalah komunikasi efektif, membangun sistem komunikasi yang transparan dan terbuka untuk meminimalisir kesalahpahaman. Yang ketiga adalah pemimpinan yang kuat, menghasilkan pemimpin yang mampu memimpin dengan visi, inspirasi, dan komitmen yang kuat. Nah, selanjutnya adalah kerja sama tim, mendorong kolaborasi dan kerja tim untuk menciptakan sinergi yang kuat. Sekian penjelasan yang saya dapat berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.